Yang belum gabung, kita tunggu yang lain gabung ya, baru kita mulai. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Jadi di grup PA Pak Guru sudah sampaikan bahwa hari ini sesuai dengan jadwal kita, hari Sabtu, untuk kelas 5B ya, kita akan belajar menyambung materi kemarin yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu tentang khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sana sempat kita bahas tentang bagaimana Khalifah Umar bin Khattab diajukan kepada para sahabat untuk dijadikan pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelumnya kita bahas bagaimana Rasulullah SAW terakhir wafat, kemudian pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam saat itu. Kemudian menjelang sakitnya Abu Bakar, ketika sakit menjelang wafatnya Abu Bakar mengajukan Umar kepada para sahabat untuk dijadikan pengganti beliau menjadi khalifah ya. Hal ini dilakukan Abu Bakar agar tidak terjadi gejolak setelah Abu Bakar wafat, hingga terjadi perdebatan yang panjang nanti oleh para kaum muslimin, karena politik saat itu masih cukup bahaya ya. Seperti kita tahu bahwa pengikut dari nabi palsu yang dibuat oleh beberapa kaum kafir Quraisy saat itu masih banyak pengikutnya ya. Salah satu pengikut dari nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab itu. Jadi setelah itu berhasil diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq,
Kemudian dikhawatirkan para pengikut-pengikutnya itu memberontak lagi, dan orang-orang yang murtad itu kemudian berontak lagi, orang-orang yang enggan membayar zakat itu berontak lagi. Maka dipilihlah sosok Umar bin Khattab oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih asal mula Umar bin Khattab ini masuk Islam. Jadi kita kembali dulu di masa sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Saat itu Umar bin Khattab masih menjadi seorang yang ditakuti ya, masih bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk dan suka berkelahi di pasar dan segala macam. Saat itu dia mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran baru yang mengganggu, menurut Umar saat itu mengganggu keyakinan nenek moyang sebelumnya. Pada suatu hari Umar bin Khattab itu marah kepada Rasulullah SAW karena merasa bahwa ajaran Islam ini membuat perpecahan ya di kalangan kaum Quraisy, dan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengganggu ketentraman umat Islam saat itu. Ya, pagi-pagi Umar bin Khattab membawa pedangnya, kemudian dia berjalan sampai di suatu tempat. Dia bertemu dengan salah seorang laki-laki, kemudian dari Bani Az-Zuhrah ya, namanya Naim bin Abdullah. Dia bercerita tentang adiknya Fatimah binti Khattab itu. Jadi nama Fatimah itu bukan hanya nama putri Rasulullah ya, tapi adiknya Abu Bakar juga bernama Fatimah. Adiknya Umar bin Khattab ya, bernama Fatimah binti Khattab, sedangkan Umar bin Khattab ya. Diceritakan kepada Umar oleh Nuaim bin Abdullah ini bahwa adiknya sudah masuk Islam. Jadi dia kaget juga Umar itu. Jadi setelah Umar kaget mendengar adiknya sudah masuk Islam, Umar pun membatalkan diri ke rumah Rasulullah ya, nggak jadi ke rumah Rasulullah, tapi malah ke rumah adiknya ya, ke rumah adiknya. Kemudian Umar bin Khattab menggedor pintu adiknya dengan cukup keras saat itu, dan di sana Umar bin Khattab menemui adiknya. Setelah itu Umar bin Khattab menginterogasi adiknya sampai ingin membunuh suami dari adiknya atau adik iparnya itu. Setelah itu ditahan oleh adiknya agar suami si Fatimah ini tidak dibunuh oleh Umar bin Khattab. Setelah terjadi perkelahian antar adik iparnya itu, Umar bin Khattab mendapati sebuah lembaran ya. Jadi Al-Quran itu dulu sebagian sahabat menulisnya, sebagian yang lain menghafalnya, dan saat itu Al-Quran yang lagi diajarkan kepada Fatimah itu sudah ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian Umar melihat lembaran itu dan berusaha mengambilnya. Ketika itu melihat Umar yang ingin mengambil lembaran itu, Fatimah binti Khattab ini berusaha mengambilnya lagi. Tetapi suaminya Fatimah mengatakan biarkan dia baca. Nah, yang dibaca kemudian surat At-Toha ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha.
Jadi itu kalimat yang dibaca. Kemudian ya tentu Umar sudah tahu artinya ya, tidak perlu kita artikan seperti yang dipahami Umar. Terus dibaca oleh Umar, terus dicerna, baru dia memahami bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah agama yang benar, agama yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya, yaitu mulai Nabi Adam, Nabi Idris, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu dia bertanya kepada adiknya Fatimah binti Khattab, di mana Rasulullah sekarang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah salah satu sahabat, yaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Saat itu menjadi tempat dakwah Rasulullah SAW. Umar pun bergegas menuju rumah Arqam bin Abi Arqam itu. Kemudian baru sampai pintu, Umar bin Khattab mengetuk pintu dan dilihat oleh pamannya Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah saat itu juga terkenal sebagai orang yang disegani di situ. Melihat Umar yang bawa pedang, karena memang niatnya dari awal, dari rumahnya ingin membunuh Rasulullah. Ketika itu sampai di rumah Arkam bin Abu Arkam itu, Umar masih membawa pedangnya. Jadi diintip oleh Hamzah bahwa bahaya ini, Umar ini mau membunuh Rasulullah. Jadi sebelum dia ingin membunuh Rasulullah, biar nanti Umar ini berhadapan dengan saya, gitu. Kata Hamzah kurang lebih begitu. Langsung Hamzah membukakan pintu, kemudian ditarik Umar ke dalam dan terjadi perkelahian. Tapi Umar tidak membalas pukulan dari Hamzah. Dia hanya bertanya di mana Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah sudah tahu bahwa Umar bin Khattab di saat itu akan masuk Islam, karena Rasulullah itu memiliki kalian yang luar biasa ya. Karena Rasulullah itu mengetahui peristiwa masa depan. Rasulullah juga mengetahui banyak peristiwa yang kita tidak ketahui sama sekali ya. Jadi itulah kehebatan Rasulullah. Rasulullah keluar, dan saat itu para sahabat, ada Abu Bakar, ada Utsman di dalam itu, khawatir bahwa Rasulullah nanti bisa dibunuh oleh Utsman ya. Tapi Rasulullah meyakinkan para sahabat bahwa beliau Rasulullah akan baik-baik saja ketika bertemu dengan Umar bin Khattab. Dan benar saja, Umar bin Khattab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memutuskan untuk masuk Islam. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab kemudian tidak tinggal diam. Sepulangnya dari rumah Rasulullah SAW, dari rumah Arqam bin Abi Arqam itu, Umar bin Khattab berkeliling ke orang-orang pemuka Quraisy itu. Jadi menyebarkan bahwa dia sudah masuk Islam ya. Dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang melarang orang lagi untuk bisa berdakwah, sholat di mana-mana ya. Jadi Umar bin Khattab menjamin bahwa Islam sudah boleh disebarkan di kota Mekah saat itu. Baik, kemudian kita lanjutkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu diangkat menjadi khalifah itu setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Saat itu Abu Bakar telah mendapatkan persetujuan daripada sahabat agar Umar bin Khattab dilantik menjadi pengganti beliau. Nah, selama memimpin, Umar bin Khattab ini memang dikenal sebagai orang yang sangat sederhana, namun cerdas. Kemudian beliau juga tegas begitu. Bahkan kesederhanaannya hampir seperti Rasulullah SAW.
Beliau hidup dengan apa adanya, tidak bermewah-mewahan. Bahkan saking sederhananya dan suka belusukan, pada suatu hari Umar bin Khattab ini sempat menangis melihat rakyatnya sendiri kelaparan. Dan dia merasa sangat berdosa. Saat itu dia mencarikan makan, ya langsung diambil dari Baitul Mal, dibawanya sendiri, digotong ya oleh Umar bin Khattab menuju salah satu rakyatnya yang saat itu kelaparan, dan dia menangis ya di saat itu, dan dia merasa sangat bersalah melihat salah satu rakyatnya itu sampai tidak bisa makan. Itulah salah satu kepribadian dari Umar bin Khattab. Nah, selama menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu banyak sekali perjuangannya ya, peninggalan-peninggalannya. Salah satu yang masih kita bisa rasakan sampai saat ini ya, yang dibuat oleh Umar bin Khattab adalah kalender Hijriah. Jadi masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalender Hijriah belum ada ya, tapi bulannya sudah ada, nama bulannya sudah ada. Bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pun, nama bulan itu tetap dipakai oleh masyarakat Mekah saat itu. Jadi masyarakat Mekah itu sudah mengenal namanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya, sampai Zulkaidah itu sudah dikenal oleh masyarakat Mekah. Tetapi belum ditentukan, tidak ada tahunnya. Makanya Rasulullah itu lahir itu ke tanggal 12 Rabiul Awal itu sudah diketahui ya, tapi tahunnya tidak ada ya, makanya disebut dengan tahun gajah ya, karena ada gajah, karena ada peristiwa Raja Abraha yang ingin merusak Ka'bah itu. Nah, saat itu para sahabat itu juga ingin punya kalender seperti Masehi, sedangkan Masehi sejak dulu sudah ada ya, sejak dulu sudah ada. Nah, akhirnya Umar bin Khattab pun ingin membuat kalender itu, dan akhirnya disepakati oleh para sahabat dan dibuatlah kalender itu. Nah, sekarang Umar bin Khattab bingung itu, mau tanggal satunya itu dari mana, tanggal 1 Hijriah itu dari mana, maksudnya untuk tahun pertamanya dari mana. Jadi perdebatan para sahabat itu bingung itu mau dari mana. Ada yang mengatakan dari turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira ya, karena Allah menjelaskan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran ya, bahwa bulan Ramadan itu tempat diturunkannya Al-Quran pertama kali dulu di Gua Hira ya. Tapi para sahabat berbeda pendapat juga bahwa peristiwa itu tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah sebagai tahun pertama. Kemudian para sahabat berdebat lagi, kenapa tidak kita gunakan bahwa tahun pertamanya lahir Rasulullah. Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal. Nah, itu sebagai tanggal pertama, tahun pertamanya Hijriah gitu. Tapi sahabat juga berbeda pendapat di situ karena ajaran Islam belum ada saat itu gitu. Jadi akhirnya yang disepakati oleh para sahabat yaitu tahun pertama di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke Yasrib atau yang disebut dengan Madinah ya. Nama Yasrib itu dulu sebelum digunakan nama Madinah itu ya, nama lain dari kota Madinah yaitu Yasrib. Jadi tahun pertama dalam kalender hijrah itu ditetapkan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah karena ingin dibunuh oleh beberapa orang kaum Quraisy suruhannya dari Abu Jahal ya. Jadi ditetapkan sebagai kalender pertama saat itu. Tak hanya itu ya, Umar bin Khattab juga punya banyak sekali peninggalan ya, seperti membangun Baitul Mal. Jadi dulu itu ada istilah zakat ya, bahkan sampai sekarang banyak zakatnya. Jadi untuk menghidupkan negara itu butuh sebuah lembaga keuangan lah. Kalau seperti sekarang itu ada bank atau menteri keuangannya. Jadi untuk menampung zakat-zakat atau infak sedekah yang diberikan oleh
masyarakat itu kemudian disalurkan kepada fakir miskin saat itu. Jadi memang Khalifah Umar bin Khattab ini sengaja membuat itu agar terpisah antara harta khalifah dengan harta negara. Jadi agar Umar bin Khattab juga tidak mencampurkan hartanya beliau dengan harta dari kaum muslimin yang dikumpulkan itu. Nah, setelah itu Umar bin Khattab juga banyak peninggalannya, tak hanya itu. Jadi di zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah itu tidak ada sholat tarawih yang berjamaah ya. Rasulullah pernah sholat tarawih hanya 3 malam, itu pun sendiri. Kemudian secara tidak diperintahkan para sahabat itu mengikuti Rasulullah dari belakang. Nah, ketika malam keempatnya Rasulullah SAW tidak keluar rumah ya, karena Rasulullah takut bahwa ketika terus dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sholat tarawih malam di bulan Ramadan itu dijadikan menjadi sholat wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilakukan, bahkan di zaman Abu Bakar pun tidak dilakukan. Nah, di zaman Umar itu mengumpulkan semua para sahabatnya. Nah, ditunjuk satu orang jadi imam, ayo kita sholat sama-sama, enggak usah sendiri-sendiri. Jadi kita sholat itu tarawih itu berjamaah gitu. Jadi Umar membuat pertama kali sholat tarawih berjamaah di masa itu. Nah, Umar juga cerdas orangnya ya. Salah satu khalifah yang cerdas ya. Karena saat itu Islam sudah berkembang dan bahkan perkembangan cukup jauh ya, bahkan sudah mencapai beberapa wilayah saat itu, dan Islam belum memiliki mata uang yang resmi gitu, masih menggunakan mata uang dibuat oleh Persia bahkan Romawi saat itu yang ada. Jadi Umar berinisiatif, ayo kita bikin mata uang sendiri. Kalau Indonesia kan namanya rupiah ya. Nah, kalau Malaysia namanya apa ya? Kalau Malaysia itu ringgit ya. Nah, ringgit. Kalau kita rupiah. Jadi Umar membuat namanya dinar ya. Dinar dan dirham ya. Dinar itu dibuat oleh bahannya itu emas. Kalau kita kan kertas ya, kertas. Tapi kalau Umar itu buatnya dari emas, sedangkan dinar itu dari emas, sedangkan dirham itu dari perak. Itu menjadi alat tukar. Jadi bentuknya koin ya. Koin. Sekarang sudah banyak yang mulai produksi lagi itu. Nah, kemudian karena Umar ini memperluas agama penyebaran Islam ke berbagai negara, Umar itu butuh pasukan. Ya, pasukan khusus yang memang bisa sewaktu-waktu mengantisipasi. Jadi bukan untuk perang ya, tapi mengantisipasi musuh. Jadi Umar itu berdakwah, ketika nanti berdakwah kemudian mendapatkan perlawanan atau bahkan umat Islam dijajah, Umar itu membuat pasukan tentara lah, membuat tentara agar mereka terlatih dan khusus nanti tugasnya adalah untuk melawan orang-orang yang ingin memerangi Islam. Jadi Islam itu tidak memerangi, tetapi Umar itu menjaga dulu kalau ada sewaktu-waktu yang menyerang. Jadi selain membuat lembaga dakwah, juga Umar itu menyediakan pasukan untuk siap berperang. Kemudian Umar juga membuat pegawai ya, khusus kantor juga dibuat oleh Umar. Jadi nanti biar terpisah, ada pekerjaan bagian ini, bagian itu ya, segala macam yang dibuat polisi, dibuat hakim, lengkap oleh Umar saat itu. Jadi tata negara dikelola secara luar biasa oleh Umar ya, lengkap ya. Jadi sudah punya PNS-nya dulu, istilahnya kalau kita kan begitu ya, sudah punya pegawai. Dan Umar jasa yang paling besarnya adalah dapat menyebarkan agama Islam ini bahkan hampir ke seluruh benua ya. Sudah masuk ke benua Afrika, Mesir dan sebagainya macamnya, dan sudah luas sekali wilayah sebaran Islam di masa itu. Ya, itu saja mungkin yang Pak Guru jelaskan
tentang materi kita di pagi hari ini ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini adalah salah satu khalifah yang luar biasa yang sangat tegas ya, beliaunya sangat tegas, kemudian memiliki sosok yang kritis ya. Sampai dulu di masa Abu Bakar itu Umar kan pernah meminta kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu ditulis. Awalnya Abu Bakar menolak, kenapa kita harus tulis Al-Quran, sedangkan Rasulullah itu tidak pernah memerintahkan kita untuk menulis Al-Quran dijadikan sebuah jilidan seperti yang kita baca saat ini ya. Tetapi Umar itu cerdas, kalau tidak ditulis Al-Quran itu nanti tidak ada yang bisa tahu. Sekarang kalau menghafal terus yang menghafalnya mati, ya syahid di peperangan, terus siapa lagi yang akan bisa membaca Al-Quran. Jadi Umar berinisiatif untuk menuliskannya itu, dan akhirnya diikuti oleh dikabulkan permintaannya oleh Khalifah Abu Bakar saat itu. Tapi hanya satu jilid ya. Jadi ketika Umar itu sudah menjabat khalifah, bukannya Umar tidak fokus dengan Al-Quran yang tadi itu, tapi beliau kemudian mengirimkan, memperbanyak dakwah ya, memperbanyak orang yang bisa menghafal Quran itu disebar. Jadi yang disebar itu pendakwah ya, sahabat-sahabat yang mampu berdakwah saat itu. Oke, itu saja materi kita tentang Khalifah Umar bin Khattab ya. Selanjutnya nanti kita akan silakan anak-anakku sekalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru tulis. Di situ berdasarkan penjelasannya Pak Guru tadi. Nah, besok kita akan lanjutkan bagaimana kemudian Khalifah Umar bin Khattab di masa akhir menjelang hidupnya dan beberapa cerita menarik di sisi Umar bin Khattab ya. Nah, untuk Umar bin Khattab sendiri memimpin itu cukup lama ya. Jadi kepemimpinan Umar bin Khattab itu cukup lama, tercatat dari tahun ke 13 Hijriah dan sampai berakhir di tahun ke 324 Hijriah ya. Jadi cukup lama sekali Umar bin Khattab ini memimpin umat Islam saat itu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kan hanya 2 tahun ya, 2 tahun. Setelah itu karena usia beliau juga sudah cukup tua, usia 60 tahun saat itu untuk menjabat sebagai khalifah ya. Jadi Umar bin Khattab salah satu sahabat yang memiliki rentan kepemimpinan yang cukup lama ya dibandingkan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Tercatat Umar bin Khattab mulai yaitu tahun ya terhitung 10 tahun 6 bulan ya, dari tahun 364 Masehi sampai 344 Masehi. Itu di Masehinya ya. Nah, jadi itu 10 tahun lama juga menjabatnya Umar bin Khattab. Kalau sekarang seperti 2 periodenya presiden lah ya. Di semasa itu Umar bin Khattab banyak meninggalkan berbagai kebijakan dan sistem-sistem yang ada di negara Islam saat itu. Baiklah, itu saja penjelasan dari Pak Guru. Nanti video ini ya masih ada di Facebooknya Min 2, jadi bisa terus ditonton nanti diulang-ulang kalau ingin menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru sampaikan di atas. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Nanti Pak Guru bantu jawab lewat di situ. Tapi tidak boleh menanyakan tentang pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Guru yang di atas ya 5 tadi itu ya. Baiklah, sekian dari Pak Guru. Jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa juga ya jaga jarak ya, cuci tangan segala macam, dan jangan sampai bermain terlalu jauh ya. Hindari kerumunan dengan kontak di luar ya, karena musim saat ini musim yang cukup
buruk juga cuaca, banyak orang yang sakit ya. Jadi anak-anakku agar tetap di rumah, jaga kesehatannya. Kalau hujan jangan suka main hujan ya, karena rentan sekali kalau kita ini jatuh sakit ya. Tetap belajar dan semangat terus untuk tetap belajar, meskipun kita belajar dari rumah ya, tapi semangat kita belajar jangan sampai kendor ya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.